Jadi guys, gue itu bulan kemarin tuh ada kepikiran buat nyari hobi baru. Dan sesuai judul, ketapel. Ya, sekarang ketapel adalah hobi gue yang baru. Yeay. Oke, jadi bulan kemarin tuh kan gue sempat mikir gitu ya. Kayak hidup gue ini gak bisa nih kalau harus gambar, tidur, nolep di kamar, nonton anime itu kan. Gak bisa. Gue harus ngubah diri gue gitu kan. Dan akhirnya gue buka YouTube, muncul video orang main ketapel gitu. Dan gue tertarik pas orang itu nembak ketapel tuh jaraknya bisa sampai 200 meter gitu kan. Gue kagum gitu kan, wah kok bisa gini-gini. Akhirnya gue memutuskan untuk ngebeli ketapel. Ya, betul. Pas barangnya nyampe, ya kayak orang norak pada umumnya yang nggak pernah ngeliat barang bagus. Ya, gue jingkir. FYI gue belinya tuh barangnya yang bagus kalian guys, supaya biar enak aja sih. Yang gue takutin tuh patah aja sih. Tapi pas pertama kali gue beli tuh kayak gue baru tahu ternyata pelurunya tuh pakai bola baja atau bola tanah liat gitu, tau gak sih? Soalnya dulu tuh gue main ketapel, main itu pakai batu kecil-kecil gitu, kerikil lah bisa dibilang. Akhirnya gue cari tutorial di YouTube dan gue baru tahu ternyata main ketapel tuh banyak caranya. Jadi kayak lu bisa pakai metode 90 derajat, 45 derajat, 180 derajat, dan yang paling sering gue pakai tuh 90 derajat. Selain karena gampang nge-aimingnya, nyaman juga di genggam tangan gue. Dan gue mencoba langsung latihan gitu. Dan itu adalah kesalahan terbesar gue. Karena gue tuh gak memahami ketapelan langsung terjun ke latihannya gitu coy. Paham gak sih? Jadi selama gue latihan seminggu, dan gue frustasi. Tapi pas gue baca-baca lagi tentang si ketapel, ternyata emang ini tuh susah banget buat presisi. Ya, kesalahan gue juga sih. Tapi ketapel itu boros ya. Karetnya baru ganti nih ya, 3 hari kemudian putus gitu. Pelornya juga terbatas ya. Pada akhirnya gue harus pakai batu kecil. Bisa sih, tapi batunya belok. Mau gak mau harus pakai pelor lagi. Boros. Sebulan gue latihan dan itu banyak tantangan dan rintangan yang bener-bener harus gue lewatin. Tapi pada akhirnya gue bisa nguasain ketapel ini. Sebenarnya gue nyatain beli ketapel ini tuh karena gabut dan sekedar hobi gitu. Tapi kayak gue mulai muncul ikatan-ikatan gitu. Anjir, ikatan-ikatan siap. Dan meskipun gue udah bisa nguasain ketapel, tapi gue harus tetap banyak belajar supaya gue makin jago gitu kan. Anjay. Dan ceritanya tamat sampai sini. Jadi kesimpulannya kalau lu pengen main ketapel, entah itu buat olahraga ataupun buat berburu kecil, jangan jadi bodoh buat langsung terjun praktek gitu. Kecuali lu yang udah berpengalaman. Karena peluru ketapel itu kalau udah kena tangan, kelar. Karena gue udah pernah ngalamin guys. Dan itu rasanya kayak berbekas lukanya, tau gak sih? Ya intinya belajar dulu bagaimana cara kerjaannya ketapel, baru praktek. Jadi tadi itu cerita gue tentang hobi baru gue, ketapel. Dan mungkin buat kalian yang penasaran sama luka gue bakal tunjukin ya. Dan gue ngebuat video ini tuh telat, mungkin telat ya, gue nggak tahu. Karena gue ada tugas juga. Karena sekarang kan gue udah mau kelulusan nih ya, jadi gue harus lebih fokus ke sekolah dulu dari ke animasi. Tapi nanti gue pasti bakal ngebikin animasi kok, santai aja. Dan apalagi ya, nggak tahu sih, udah paling gitu doang. Ya udah,